Ternyata selama ini banyak orang yang tertipu dengan yang namanya sistem cover asuransi dari pinjol. Banyak yang beredar atau yang viral itu bahwasanya ketika kita galbay di pinjol itu bakal di-cover oleh asuransi hutang kita. Benarkah demikian? Ternyata itu salah. Makanya di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bahas tentang yang namanya apakah benar hutang pinjol itu bakal di cover oleh asuransi. Jadi hutang kita akan 100% lunas. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya, dan tolong simak videonya sampai selesai karena ini penting banget dan banyak orang yang salah paham terhadap yang namanya asuransi jiwa kredit atau asuransi hutang ini ya. Saya pengen kasih tahu dan juga saya ingin paparkan buat teman-teman semuanya biar kalian itu paham dan nggak salah paham dan nggak gagal paham. Oke. Masalah asuransi pinjol, saya mau ngomong apa adanya aja. Banyak konten kreator yang nggak paham yang namanya cover asuransi pinjol, nggak paham yang namanya aturan asuransi, nggak paham yang namanya hukum. Terus kemudian mereka sok-sokan jadi konten kreator, sok-sokan ini jujur saya kesel. Karena yang saya keselin adalah mereka itu membodohi penontonnya, pertama. Lalu kemudian yang kedua, mereka itu menyampaikan informasi yang salah. Kalau menyampaikan informasi yang salah, nanti beritanya salah. Nah, nantinya berita itu hoak. Kalau menebarkan hoak, dapat dosa juga. Kan gitu ya. Terus kemudian banyak masyarakat Indonesia akhirnya terbodoh-bodohi oleh para konten kreator. Nah, di sini saya mau bahas dan saya mau bilang apa adanya, terserah kalian mau sepakat atau tidak. Tapi kalian boleh googling ya. Kalian boleh cari di internet, kalian boleh baca website-website yang gede seperti Liputan 6, CNN, CNBC, Kompas.com, Detik.com, semuanya kalian baca. Apa yang saya sampaikan itu benar apa enggak ya? Terus apa yang disampaikan oleh para konten kreator lain itu benar apa enggak, sesuai dasar hukum enggak, sesuai aturan asuransi enggak? Nah, di sini saya mau bahas. Jadi untuk hutang pinjol itu di cover oleh asuransi hanya ketika nasabah meninggal aja. Memang ada asuransi juga yang mengatakan kalau misalkan nasabah tersebut cacat permanen itu bisa di cover oleh asuransi ya. Nah, asuransi dalam hutang piutang itu namanya asuransi jiwa kredit. Kalian harus tahu tuh. Asuransi dalam hutang piutang atau perpinjaman atau perpinjolan namanya itu asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit hanya bisa diklaim ketika nasabah tersebut meninggal. Kalau nggak meninggal, nggak bakalan bisa diklaim. Ya. Nah, terus gimana Bang caranya Bang? Ya caranya adalah ya kalau kalian pengen di cover utang kalian sama asuransi, kalian harus meninggal dulu. Kalau nggak meninggal, ya kalian tetap hutangnya bakalan tetap ada dan nama kalian masuk ke Slik OJK atau ke Pusdafil masuk ke daftar hitam. Nama kalian pasti, ya kan? Kalau misalkan di cover sama asuransi, harusnya kalian nggak bakal masuk daftar hitam atau nama kalian tidak bakal masuk ke blacklist gitu kan, nggak bakalan. Tapi kenapa kalau nama kalian di blacklist, nama kalian masuk ke skor 5? Karena memang tidak di cover kecuali kalian meninggal ya. Itu kalian harus tahu teman-teman semuanya, harus paham. Kalian boleh kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan, googling aja, cari aja di internet ya. Dan ada konten kreator yang bilang kalau hutang kita, kalau kita galbay itu bakal di cover asuransi. Goblok, tolol. Saya mau apa adanya aja. Kamu jangan nebar hoak, jangan nebar dosa. Saya mau apa adanya aja. Karena ini demi kebaikan kalian juga. Dan saya nggak mau masyarakat Indonesia terus dibodoh-bodohi gitu loh. Oke, itu harapan dan keinginan saya. Membongkar apa adanya aja. Kalau nggak percaya, sekali lagi silakan kalian googling. Ya. Jadi, kalau misalnya pinjol itu nggak bakal di-cover kecuali nasabah tersebut meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya cover asuransi tersebut agar kedepannya anak keturunan yang punya hutang tersebut tidak ditagih lagi. Jadi tujuannya nanti kan kalau hutang itu kan bisa turun-temurun kalau secara Islam, tapi karena di cover sama asuransi jadinya si anak tersebut nggak menanggung beban hutang orang tua. Contoh, misalkan kalian hutang 1 miliar di bank ataupun di pinjol gitu ya. Orang tua kalian punya hutang di bank 1 miliar gitu. Baru minjem 1 bulan di bank, baru bayar 1 kali cicilan, meninggal orang tua kalian. Maka nanti hutangnya akan 100% lunas dan anaknya itu nggak boleh ditagih lagi. Karena orang tuanya dulu masih punya utang sama bank. Maka bank tersebut minta ke anaknya, itu nggak boleh. Karena utang itu udah di cover sama asuransi. Paham ya? Nah, begitupun di pinjol juga sama. Misal orang tua kalian itu punya hutang di pinjol nominalnya 100 juta atau 500 juta gitu kan. Baru 1 bulan minjem, baru bayar 1 kali cicilan, meninggal. Nah,
anaknya itu nggak boleh ditagih sama pinjol, atau pinjol tersebut menagih ke anaknya, woi bayar cicilan orang tua kamu punya utang 500 juta di pinjol. Itu tidak diperbolehkan karena hutang orang tuanya tadi udah di cover sama asuransi gitu ya. Makanya harus paham akan hal itu. Di sini tujuan saya pengen mencerdaskan masyarakat Indonesia, karena banyak sekali konten kreator goblok dan juga tolol masalah hal ini, terus kemudian sok-sokan ngasih informasi gitu kan. Jujur saya apa adanya aja ya, kalian mau percaya atau tidak itu terserah, tetapi ini yang saya sampaikan. Kalau kalian mau galbay, udah galbay aja gitu loh ya. Masalah di cover asuransi atau tidak, ya buktinya kalau kalian galbay sekarang nih ya kan, di cover asuransi enggak, ya buktinya nama kalian masuk ke blacklist kok, masuk ke daftar hitam kok. Kalau di cover kan harusnya enggak. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, asuransi jiwa kredit itu hanya bisa diklaim itu ketika nasabah tersebut meninggal, atau catat permanen juga bisa ada. Beberapa asuransi juga kalian harus paham tuh, asuransi itu banyak banget, ada banyak ratusan perusahaan asuransi, itu banyak banget ya. Ada asuransi jiwa kredit, asuransi kesehatan, asuransi kerja, dan yang lain sebagainya itu ada. Kalian harus paham hal itu, oke? Mudah-mudahan video ini bisa sedikit mencerdaskan masyarakat Indonesia yang selama ini ternyata ada konten kreator yang apa ya, kasarnya saya berusaha keras untuk kalau bikin konten itu sedetail mungkin, sebenar-benar mungkin, cari referensi, cari dasar hukumnya, dan yang lain sebagainya. Ternyata ada konten kreator bodoh, terus kemudian banyak yang percaya juga kalau pinjol tersebut dia cover asuransinya. Enggak. Kalau kata saya, galbay ya galbay aja. Udah, nggak usah panik kok. Galbay itu aman kok. Apa sih yang membuat kalian itu takut sama galbay ya? Saya bukan admin pinjol, saya bukan DC pinjol. Nanti paling ada yang bilang, nih komen, nih admin pinjol nih, ini DC nih paling. Ngapain saya jadi DC guys? Saya sendiri orang yang kena blacklist juga. Ya, oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan tujuan saya kedepannya untuk lebih mencerdaskan masyarakat Indonesia agar tidak dibodoh-bodohin lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mau dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.